Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video ini kita akan mempelajari tata cara pembuatan poster dakwah simpel tapi elegan. Silahkan teman-teman jalankan aplikasi Pixel Lab-nya. Jika sudah, kita ubah dulu backgroundnya menjadi warna putih. Caranya kita geser ke kiri icon template ini. Kemudian kita klik di sini, di background yang berwarna putih. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar untuk backgroundnya. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita masuk ke galeri, kita cari folder yang bernama WhatsApp image. Yang ini ya, kita klik di sini di folder WhatsApp image. Kemudian kita pilih gambarnya. Kita klik. Kemudian kita atur rasionya 1:1 yang ini ya. Kita klik di sini. Kemudian kita geser ke atas. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan memperbesar ukuran dari gambarnya. Caranya ada dua, bisa dengan menarik bulatan putih ini seperti ini. Atau melalui menu relative size. Klik di icon segi 6, kita cari menu relative size yang ini. Kemudian kita geser ke kanan bulatan hijau ini sampai 100%. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita kunci supaya gambar ini tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Caranya klik di icon layer ini, kemudian klik di icon gembok. Selanjutnya kita akan menambahkan judulnya. Caranya klik di icon plus, kemudian kita pilih teks. Kemudian kita geser, kita tekan dan tahan, kemudian digeser, kurang lebih di sini posisinya, kemudian tekan 2 kali. Kita hapus dulu teks yang ini, caranya sama dengan menghapus teks biasa, kita klik tombol ini. Kemudian kita masukkan teks yang baru, bisa kita ketik manual atau teman-teman copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Kita copy saja supaya cepat. Bersegera kebaikan ya, kita copy. Kemudian kita kembali ke aplikasi, kita klik di sini, kemudian tekan ini. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita ubah fontnya. Caranya kita klik di icon A ini. Icon A ini untuk memodifikasi teks ya. Sedangkan icon segi 6 ini untuk memodifikasi gambar ataupun objek lain selain teks. Kita klik di sini. Kemudian kita cari menu atau fitur font. Yang ini ya, kita klik. Kemudian klik di My Font. Kemudian klik di Montserrat Extra Bold Italic. Yang ini yang paling atas ya. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya kita ganti warnanya. Kita klik di menu Color. Kita gunakan warna yang sama dengan warna mobil. Caranya kita klik icon plus ini, kemudian pilih icon pick color, kemudian tekan di backgroundnya, kemudian kita pilih area yang akan kita ambil warnanya di sini ya. Kemudian tekan tombol checklist, kemudian tekan OK. Nah, sudah berubah warna fontnya. Kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan memperbesar ukurannya. Kita cari menu size yang ini. Kita besarkan menjadi 75. Jika sudah, tekan tombol checklist. Sekarang kita aktifkan garis pinggirnya. Kita cari menu yang bernama stroke. Yang ini kita klik di sini, kemudian klik enable. Untuk stroke-nya ini kita gunakan warna hitam. Kita klik di sini. Kemudian stroke width. Ini artinya ketebalan garisnya. Kita besarkan menjadi 10. Kita geser ke kanan. Nah, sudah terlihat lebih jelas ya garis pinggirnya. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita pindahkan posisinya ke tengah. Kita cari menu yang bernama relative position. Yang ini. Kita klik di sini. Kemudian klik icon yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian tekan tombol checklist. Kita geser sedikit ke atas. Kurang lebih di sini ya. Tekan tombol checklist.
Selanjutnya kita akan membuat jarak antara tulisan bersegera dengan kebaikan ini tidak terlalu jauh. Kita cari menu yang bernama line spacing. Kita klik di sini, kemudian kita klik, kemudian geser ke kiri menjadi minus 35. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan dalam di antara tulisan bersegera dengan kebaikan ini. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan, bersegera dalam kebaikan. Baik, caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita atur posisinya, kita geser, kita tekan 2 kali. Kita hapus teksnya, kemudian kita ketik dalam. Jika sudah, tekan tombol OK. Selanjutnya kita ganti fontnya. Kita cari menu font. Kita klik. Kemudian kita gunakan font yang bernama Alura. Kita geser ke bawah, yang ini ya, Alura reguler. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita ubah warnanya. Kita klik menu color, kita cari warna putih. Yang ini ya, kita klik. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita besarkan. Kita ubah menjadi 65. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita aktifkan garis pinggirnya. Kita cari menu stroke yang ini. Klik enable. Kemudian kita gunakan warna hitam untuk stroke-nya. Ketebalannya kita besarkan menjadi 10. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita aktifkan shadow-nya. Efek shadow ya, untuk membuat teks itu menjadi lebih menarik. Kita klik di sini, kita gunakan warna hitam untuk efeknya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita rapikan. Kita naikkan sedikit ke atas. Kita cari menu position. Kita naikkan di sini. Kemudian kita pastikan sudah berada di tengah. Nah, di sini. Untuk tulisan bersegera kebaikan ini juga kita aktifkan efek shadow-nya. Kita cari menu shadow. Nah, yang ini kita klik. Kemudian klik enable. Kita gunakan warna hitam untuk efek shadow-nya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Terakhir kita pastikan sudah berada di area tengah ya. Kita cari menu relative position, kemudian kita klik. Nah, sudah di tengah. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan teks Allah Ta'ala berfirman. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita geser ke bawah, kita tempatkan di sini. Kita tekan 2 kali, kemudian kita hapus. Kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Kita copy, kita kembali ke aplikasi, kita tekan dan tahan di sini. Kemudian pilih paste. Ini ada spasi di sini ya, kita hapus sampai kursornya berpindah ke atas. Nah, jika sudah, tekan tombol OK. Selanjutnya kita ubah fontnya. Kita cari menu font. Kemudian kita klik di my font. Kita gunakan font Montserrat reguler yang ini. Nah, sudah berubah fontnya. Kita tekan tombol OK. Selanjutnya kita ubah warnanya. Kita klik menu color. Kita gunakan warna putih. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita klik di menu size. Kita kecilkan menjadi 20 saja. Nah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita pastikan sudah berada di area tengah. Kita klik menu relative position, kemudian klik icon yang ini. Nah, ini sudah di tengah ya. Kita tekan tombol checklist, kemudian kita geser sedikit ke bawah. Kita klik menu position. Kemudian kita turunkan kurang lebih di sini. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan teks terjemahan dari Al-Quran.
Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks, kita geser ke bawah, kemudian kita tekan 2 kali, kita hapus teksnya, kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Kita copy, kita kembali ke aplikasi, kita klik di sini, kemudian pilih ini, kemudian tekan tombol OK. Jika video ini dirasa terlalu cepat, silakan teman-teman pause terlebih dahulu ya. Kita ubah fontnya, kita cari menu font yang ini, kita gunakan font yang sama yaitu Montserrat Regular. Kita klik di sini, kemudian tekan OK. Kita lanjutkan dengan mengganti warnanya, kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur ukurannya, kita kecilkan menjadi 25. Nah, sudah, kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita jadikan tulisan ini menjadi beberapa baris saja. Caranya kita tekan dan tahan di sini, kemudian kita geser ke kanan. Cukup 4 baris ya, kita geser 4 baris. Nah, sudah ya. Sekarang kita atur align-nya, kita jadikan rata tengah. Kita cari menu align yang ini, kemudian klik di sini. Nah, sudah berpindah menjadi rata tengah. Ini untuk rata kiri ya, ini untuk rata kanan. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita pastikan sudah berada di area tengah atau belum. Kita cari menu relative position yang ini. Kemudian tekan icon ini. Nah, ini sudah di tengah. Kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita turunkan sedikit. Kita klik menu position. Untuk menurunkan itu sebetulnya bisa dengan menggeser secara langsung ya. Atau melalui menu position. Jadi ada 2 alternatif. Kita tekan tombol checklist. Kita cek lagi apakah sudah di tengah atau belum. Selanjutnya kita akan menambahkan teks terjemahan Quran Surat Ali Imran di bagian bawah. Caranya sama, kita klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita geser ke bawah. Kita tekan 2 kali, kemudian kita hapus. Kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Kita kembali ke aplikasi. Kita tekan dan tahan di sini, kemudian pilih terjemahan. Ini titik yang di ujung kita hapus saja. Ya, tekan OK. Selanjutnya kita ganti fontnya. Kita cari menu font. Kita klik di sini. Kita gunakan font Montserrat Regular. Kita tekan tombol OK. Kemudian kita ganti warnanya. Kita klik menu color. Kita gunakan warna putih. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita klik di menu size. Kita kecilkan menjadi 20. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita jadikan 1 baris saja. Caranya kita tekan dan tahan di sini, kemudian geser ke kanan. Selanjutnya kita pastikan sudah berada di tengah. Kemudian kita aktifkan backgroundnya. Caranya kita cari menu P background. Nah, yang ini ya, kita klik di sini, kemudian klik enable. Kemudian untuk warnanya kita gunakan warna yang sama dengan judul. Kita tinggal klik di sini, warna orange yang ini. Ini adalah warna terakhir yang kita ambil dari background. Kita klik di sini. Kemudian kita geser ke bawah, kita cari fitur yang bernama radius, ini ya. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kita cek lagi, apakah sudah di tengah atau belum. Oh, sudah di tengah ya. Kemudian tekan tombol checklist jika sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan garis pinggirnya. Caranya klik icon plus, kemudian pilih menu shapes yang ini.
Kemudian radiusnya yang ini kita besarkan menjadi 10%. Kemudian untuk fill opacity-nya ini kita kecilkan, kita geser ke kiri supaya area dalam dari persegi ini menjadi transparan. Kita geser ke kiri seperti ini. Kemudian kita cari menu stroke. Nah, yang ini ya, stroke. Kita besarkan ukurannya menjadi 3. Kemudian untuk warnanya, stroke color, kita gunakan warna yang sama dengan judul. Kita tinggal klik di sini. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan memperbesar ukurannya. Caranya kita klik di icon segi 6 ini, kemudian kita cari menu relative size yang ini. Kita klik di sini. Kemudian kita geser ke kanan menjadi 95%. 95 ya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur posisinya. Kita klik di menu relative position, kemudian kita ketengahkan, kita tekan icon ini, kemudian kita tekan icon yang ini, yang bawah. Nah, ini sudah di tengah ya. Terakhir kita tekan tombol checklist. Selanjutnya jangan lupa dikunci supaya objek ini tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Caranya klik icon layer, kemudian klik di gemboknya. Selanjutnya kita akan menambahkan footer. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita cari gambar footernya di galeri ya. Masuk ke galeri, cari folder yang bernama WhatsApp image. Yang ini ya, kalau teman-teman menggunakan akun WA bisnis, gambarnya itu ada di folder WhatsApp business image. Nah, di sini saya menggunakan WA biasa ya. Jadi kita cari di folder WhatsApp image. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih ikonnya. Misalkan kita gunakan ini, icon IG. Kita tekan. Kemudian kita lihat ke bawah, di sini ada lingkaran. Kita tekan di lingkaran ini karena kita akan mengambil area yang berwarna putih saja, area lingkaran yang berwarna putih. Kita tekan lingkaran seperti itu, kemudian tekan tombol checklist. Nah, ikonnya sudah masuk ke area desain kita. Selanjutnya kita akan mengatur ukurannya. Caranya kita klik di icon segi 6, kita cari menu relative size. Yang ini, kita tekan di sini, kemudian kita kecilkan ukurannya menjadi 4%. Nah, seperti ini. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kita lanjutkan dengan mengatur posisinya. Caranya klik di icon relative position ini, kemudian tekan icon yang ini. Kita lanjutkan dengan menekan icon yang ini, supaya pindah ke bawah. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan nama akunnya. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih teks. Kita tekan 2 kali, kemudian kita ketik nama akunnya. Silahkan masukkan nama akun teman-teman ya. Ini contoh saja. Jika sudah, tekan tombol OK. Selanjutnya kita atur dulu fontnya. Caranya kita klik di tulisan secercah cahaya ini, kemudian klik icon A. Kita cari fitur atau menu font. Yang ini kita tekan di sini, kemudian klik di my font. Kita cari font Montserrat reguler yang ini. Nah, jika sudah, tekan tombol OK. Selanjutnya kita atur warnanya. Kita gunakan warna putih. Kita pilih warna putih, kemudian tekan tombol checklist. Kemudian kita atur ukurannya. Kita cari fitur size yang ini. Kita kecilkan menjadi 25. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita pindahkan posisinya. Kita cari menu relative position yang ini, kita tekan icon yang ini, kemudian tekan icon yang ini. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita geser ke kanan supaya rapi. Kita gunakan fitur position ini. Jangan tarik manual ya. Kita gunakan fitur position. Kita geser ke kanan. Kita tekan icon yang ini ya. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya
icon IG dan tulisan secercah cahaya ini kita gabungkan supaya lebih mudah dalam mengatur posisinya. Caranya klik di icon layer ini, kemudian di bagian bawah yang ini, teman-teman lihat di bagian bawah ada icon checklist dan silang. Kita tekan di sini. Nah, kemudian kita cari nama akunnya, ini secercah cahaya. Kita tekan di dalam kotak persegi ini, kita tekan. Kemudian kita lihat ikonnya, di sebelah kanannya juga ada kotak, kita tekan juga kotaknya sampai muncul tanda checklist. Jika sudah, kita tekan icon yang ini, kita akan menggabungkan tulisan dan gambarnya. Kita tekan, kemudian ini pilih OK. Nah, tulisan dan gambarnya sekarang sudah tergabung. Untuk memindahkannya kita tinggal geser saja seperti ini. Ini kita atur dulu ukurannya ya, karena masih terlalu besar. Kita tekan di icon ini segi 6. Kita cari relative size yang ini. Kita kecilkan sedikit. Di angka 28 ya. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur posisinya, pastikan di tengah ya supaya rapi. Nah, jika sudah tekan tombol checklist, selanjutnya kita turunkan. Nah, untuk footernya sudah selesai. Sekarang kita akan mengatur opacity-nya supaya tulisan dan bersegeralah kamu ini berpadu padan dengan baik dengan backgroundnya. Caranya klik di icon layer, kemudian kita cari gambar backgroundnya yang ini. Kita tekan di sini sampai muncul garis berwarna biru. Nah, sudah muncul garisnya. Kita lanjutkan dengan menekan icon layer ini. Kemudian tekan icon persegi. Kita cari color, kita tekan di sini. Kita cari warna hitam yang ini ya, kita tekan. Nah, jika sudah tekan tombol checklist. Selanjutnya kita klik atau tekan di icon segi 6 ini. Kita cari menu atau fitur opacity yang ini. Nah, di titik ini kita tarik ke kiri untuk mengecilkan nilainya, supaya gambarnya menjadi lebih gelap dan tulisannya dapat terbaca dengan baik. Kita kecilkan menjadi 50 ya. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Baik, untuk desain kita sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpan desain kita ini. Caranya klik di icon hard disk. Kemudian ada pilihan di sini save as project. Ini berfungsi untuk menyimpan sebagai project. Jika kita akan memodifikasinya sewaktu-waktu itu masih bisa. Misalkan kita akan mengganti gambar backgroundnya atau mengganti warna judulnya, itu masih bisa asalkan kita sudah menyimpan sebagai project. Kita coba, kita tekan di sini. Kemudian di sini ada project name, kita masukkan namanya. Misalkan kita tulis namanya belajar desain 4. Nah, ini contoh saja, teman-teman bisa memasukkan nama lain ya. Jika sudah, tekan tombol OK. Nah, sewaktu-waktu jika ingin membukanya, caranya klik di icon lingkaran ini. Ada 3 lingkaran di sini, tekan saja. Kemudian ada folder My Project, tekan di situ. Nah, ini dia desain yang tadi yang sudah kita simpan. Tinggal tekan di sini dan bisa kita modifikasi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menyimpan sebagai gambar. Caranya klik di icon hard disk, kemudian pilih Save as Image. Di bagian format kita biarkan JPEG, yang kita ubah adalah kualitinya. Kita tekan di sini. Kemudian pilih Ultra, kemudian pilih Save to Gallery. Kita tunggu prosesnya. Nah, gambarnya sudah tersimpan. Silakan teman-teman lihat di galeri, nama foldernya Pixel Lab. Kita akhiri video ini dengan beberapa tips ya. Tips yang pertama yang berhubungan dengan warna. Untuk menciptakan keselarasan warna, jangan gunakan terlalu banyak warna dan usahakan menggunakan warna yang sudah ada. Seperti untuk judul tadi, kita mengambil warna dari backgroundnya. Kemudian tips yang berhubungan dengan tipografi atau jenis font. Aplikasi Pixel Lab ini menyediakan sangat banyak jenis font ya, tapi kita cukup gunakan 2-3 jenis font dalam suatu desain, karena font yang terlalu bervariasi akan membuat pembaca menjadi tidak nyaman. Kemudian
Berhubungan dengan font size, informasi yang kita anggap paling penting haruslah menggunakan ukuran font yang paling besar. Jangan sampai terbalik ya, misalkan ukuran footer lebih besar dibandingkan dengan isinya. Kemudian terakhir, kita kelompokkan informasi berdasarkan jenisnya. Caranya yaitu dengan memberikan jarak yang cukup antar jenis informasi. Misalkan antara judul dengan isi, antara isi dengan footer, kita sediakan jarak yang cukup. Dengan demikian akan membuat pembaca menjadi nyaman dan fokus dalam memahami pesan dakwah yang kita sampaikan. Kita akhiri video sampai di sini. Silakan teman-teman tonton ulang videonya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.